Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Hilwa di Podcast Nas, podcast ngobrol asyik namun serius. Senang rasanya pada hari ini, di episode ini, saya bisa ketemu lagi dengan Sobat Adiaksa dengan menghadirkan tamu spesial yang akan memberikan informasi yang menarik. Pada episode kali ini, kita kehadiran Bapak Arliansyah SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Hai Hai, Pak. menyapa Sobat Adiaksa dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Semoga Sobat Adiaksa di luar sana senantiasa sehat selalu dan bahagia selalu ya Pak ya. Mudah. Amin. Amin. Nah, Bapak Arliansyah ini selain sebagai Kasih Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Pabungbuli, juga sebagai pengelola podcast NAS di Kejaksaan Negeri Pabungbuli. Bisa diceritakan dulu nih, Kak, gimana awal mula pada akhirnya sampai menjadi pengelola di podcast NAS ini? Ya, memang sebenarnya ide dari podcast ini Pak Kajari ya. Namun karena kami ini banyak menyenangi multimedia berkaitan dengan podcast, sehingga kamilah yang ditunjuk untuk mengelola podcast ini. Ada beberapa Muapa diantaranya, ada juga Alpina. Nah, itu juga semuanya berperan dalam podcast ini. Termasuk ya ini Mbak Kilua sendiri. Ya, ada satu lagi Intan ya. Tapi hari ini berhalangan beliau hadir ya, mungkin seperti itu. Jadi memang idenya ini awal mulanya dari Pak Kajari, tapi untuk eksekusinya ada di Pak Kasipidum dan tim ya, Pak ya? Ya, memang berkaitan dengan podcast ini ya harus kita senangi ya kegiatan ini, sehingga kita bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat, Sobat Adiaksa dimanapun berada. Mungkin seperti itu Mbak Kilua. Nah, tadi Hilwa ini agak kagok nih, karena manggilnya Bapak. Biasanya di kantor itu Hilwa manggilnya Kakak. Karena di Sumsel ini biasanya antara senior dan junior, karena Pak Arli ini adalah senior jaksa Hilwa di sini, biasa manggil Kakak gitu ya Kak ya? Ya memang itu biar kita ini kekeluargaan ya. Jadi pekerjaan juga lebih mudah diselesaikan kalau kita semuanya itu adik-adik kita, keluarga kita, mungkin seperti itu Mbak Kilo. Jadi terasa lebih dekat dan akrab gitu mungkin Kak ya? Iya, sebenarnya akrab. Sebenarnya saya itu agak grogi ya Kilo ya. Biasanya saya itu berada di belakang kamera, ini di depan kamera. Biasanya Kakak di belakang layar gitu ya? Iya, belakang layar. Di depan layar, ya, di depan. menyapa Sobat Adiaksa semua. Yeah. Nah, berhubungan dengan podcast nih Kak, sebenarnya podcast ini bagaimana sih Kak awal mula terbentuknya Kak? Ya, daripada ide Pak Kajari tadi ya, kita melaksanakan podcast ini mempersiapkan segala sesuatunya, kamera, soundnya. Nah itu kita baru tayang pertama kali perdananya itu di 14 November tahun 2023. 2023, Iya. pas akhir tahun ya? Ya, ini umurnya cukup baru ya Kilo ya, cukup baru. Saya juga mengharapkan adik-adik saya ini bisa lebih semangat menjalankan podcast ini. Guna apa? Gunanya menyebarkan informasi kepada Sobat Adiaksa dimanapun berada. Jadi setiap informasi yang ada di Kejaksaan Negeri Pabungbuli bisa tersampaikan dengan baik dengan Sobat Adiaksa ya? Iya, karena di kejaksaan itu banyak bidangnya. Ada intelijen, ada tindak pidana khusus, ada tindak pidana umum seperti kami yang melaksanakan itu, ada bidang-bidang lain, perdata dan tata usaha negara, mungkin seperti itu Mbak Kilo. Nah Kak, di podcast ini seperti yang Sobat Adiaksa lihat, di sini kan ada nih Kak, ada cangkir di mana bertuliskan podcast NAS, dan di tengahnya ada logo nanasnya juga. Bisa diceritakan Kak, gimana sih sejarah terbentuknya MUK ini Kak? Jadi ide kami nanti siapa yang diundang di sini akan kita kasih souvenirnya. Souvenirnya ya ini gelas ini. Jadi kalaupun sudah
tampil di podcast Nanas, itu kita kasih souvenirnya. Biar semangat aja gitu. Biar semangat dan sebagai kenang-kenangan ya, Iya, ya sudah iya, pernah hadir menjadi tim bintang iya. tamu. Yang pastinya bintang tamu di sini semuanya spesial ya kak ya, Spesial. semuanya spesial. Ini artinya ini setelah kasih pidum ini dapat juga nih kilo. Muknya dapat ya. Nah, Kak Ali Hmm. sendiri sebelum menjabat sebagai Kasipidum di Kejaksaan Negeri Pamuli, sempat bertugas di mana, Kak? Bisa diceritakan kepada Sobat Iya. Adiaksa nih, Kak? Jadi sobat Adiaksa dimanapun berada, inilah kesenangan kita bekerja di kejaksaan. Ya kan, kita bisa melihat daerah orang. Saya pertama kali tugas itu di Opus Selatan, Muara II, itu calon jaksa di situ. Tahun 2010. Masuk di situ kurang lebih 3 tahun, saya menjadi jaksa pertama saya di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau itu tahun 2014 kilo. 2014. Kurang lebih 3 tahun juga di sana, pindah lagi ke Batu Raja. Ke Batu Raja. Jadi kasih barang bukti di situ. Kasih gitu. PB3R. PP3R ya, ya siap. Nah, kemudian setelah bertugas kurang lebih 1 tahun 6 bulan di sana, saya pindah lagi ke Merangin Jambi. Ke Jambi. Kalau dulu kotanya itu Bangko. Oh iya. Nah, cukup lama 2 tahun 10 bulan di sana menjadi Kasipitsus. Nah, jadi kita bisa jalan-jalan kalau masuk di kejaksaan. Setelah di situ baru masuk ke Prabu Muli. Nah, jadi kita nikmatin jalan-jalannya kilo selagi sambil kita mengabdikan diri seperti itu. Jadi sambil mengabdi juga sambil melihat kota-kota yang ada di Indonesia ini ya. Iya Pak, dong. ya? Kita kan sudah siap ditempatkan di mana saja. Ya. Terakhir kita dapat CPNS banyak sekali itu kilo. 18 orang ya. 18 orang. 18 orang. Ya, tentunya juga itu dari luar daerah juga. Luar daerah. Jadi Sobat Adiaksa bahwa pada tahun ini kita kehadiran teman-teman CPNS yang masuk ke Kejaksaan Negeri Pamuli sejumlah 18 orang ya Kak ya. Nah Kak, kalau dari Kakak sendiri dari beberapa penempatan tadi, kira-kira yang paling berkesan tuh pas penempatan di mana sih Kak? Semuanya berkesan ya Kil. Semuanya berkesan. Di Prabu Muli sangat berkesan. Ketemu dengan adik-adik jaksa, ketemu dengan adik-adik pegawai Kejaksaan Negeri Prabu Muli yang memang domisilinya memang bukan asli sini. Iya. Dari mana-mana, dari Jawa banyak juga seperti itu. Jadi menyenangkan ya. Semuanya berkesan Kil. Iya. Nah, Kali sebagai Kasipidum Kak, bisa diceritakan nggak Kak ke Sobat Adiaksa di luar sana sebenarnya tindak pidana umum itu apa sih Kak? Dan apa tupoksi Kakak sebagai Kasipidum Kak? Jadi tugas dari bidang tindak pidana umum itu memang yang utamanya itu melaksanakan kewenangan kejaksaan itu di bidang penuntutan. Jadi dari berkas polisi, penyidik polisi yang dikirim ke kejaksaan itu kita selaku jaksa itu meneruskannya ke persidangan kilo. Jadi itulah tugas utamanya daripada bidang tindak pidana umum. Apakah itu perkara pencurian, apakah itu perkaranya narkoba, ataukah perkara lain. Jadi itulah yang dinamakan proses hukum. Itu jadi kita melaksanakannya di persidangan, nanti akan bertemu dengan hakim, ada pengacara di situ, ada yang namanya terdakwa di situ, ya kan, termasuk jaksa selaku penuntut umum di situ. Mungkin itu. Dan kalaupun sudah putus, ya kita eksekusi. Kita eksekusi seperti itu kilo. Baik. Nah, seperti tadi yang disampaikan kepada Kakak kan ada beberapa perkara tindak pidana umum ya Kak ya. Ada pencurian, narkotika dan lain-lain. Nah, boleh tahu nggak Kak, untuk di Prabu Muli sendiri, perkara apa yang paling banyak ditangani di sini Kak? Jadi Kilo, selama saya bertugas di Prabu Muli ini, memang yang menjadi juara itu narkoba. Narkoba. Ya, jadi sudah berapa tahun ini dia tiap tahunnya peringkat pertamanya narkoba. Nomor 2-nya pencurian, nomor 3-nya baru dan lain-lain. Ya, ada penganiayaan, ada penipuan, ada kekerasan seksual, ada perkara anak, ya kan, seperti itu. Jadi cukup variatif perkaranya di sini.
seperti variatif itu. ya. Iya, Kilo. Nah, untuk tadi yang kakak sampaikan bahwa juara umumnya gitu, paling banyaknya di Prabu Muli itu adalah perkara narkotika. Kalau kakak melihat sendiri, kenapa sih kak bisa sampai narkotika ini sangat Banyak. merajalela Iya. ya di Prabu Muli? Memang perlu kita ketahui, Prabu Muli ini termasuk daerah perlintasan, dan kotanya cukup maju ya Kilo. Jadi memang termasuk pasar daripada peredaran itu. Ada mallnya, ada tempat hiburannya. Memang Prabu Muli ya memang kotanya cukup maju sehingga memang peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika itu memang besar. Itu kita selalu menyampaikan kerjasama juga dengan BNN, dengan aparat pemerintah. Ini bagaimana cara kita mengadakan penyuluhan seperti itu. Kalau tidak salah kemarin Mbak Kilu juga termasuk duta nanti narkotika. Iya, kerjasama dengan BNN Kota Prabu Muli. Ya mungkin selain narkotika Kilu, yang berdasarkan statistik kriminal kita, yang juga banyak peningkatan ini perkara yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Apakah dia selaku korban maupun dia selaku pelaku. Nah, itu juga kita kerjasama juga awal tahun tadi dengan Dinas PPA Kota Prabu Muli, bagaimana caranya kita menekan sehingga perkara anak dan perempuan ini dapat turun ya Kilo ya, harapan kita seperti itu. Jadi di tindak pidana umum ini karena kita bersinggungan dengan masyarakat ya kak ya, salah satunya tadi narkotika, maka PIDU juga bekerja sama dengan BNN Kota Prabu Muli. Tadi kaitannya dengan anak perempuan juga kita ada kerjasama juga ya kak ya, dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan anak Kota Prabu Muli. Iya. Wow, keren sekali ya Sobat Adiansa ya. Nah kak, selain tindak pidana umum itu kita sebagai jaksa penuntut umum ya kak ya, apa sih kak, ada inovasi dari PIDU untuk di luar perkara kak? Tentu kalau untuk sekarang ada itu tilang drive-thru, ya kan? Jadi kalau orang mau ngambil tilang nggak perlu turun, cukup dari kendaraannya, motor atau mobil bisa ngambil di situ. Tentunya dengan sudah membayar terlebih dahulu ya Kilo ya. Terus untuk sekarang mungkin itu ya Kilo ya. RJ mungkin itu memang sudah jadi program kita. Jadi tadi yang inovasi pertamanya ada tilang drive-thru. Jadi selain restoran yang ada drive-thru, Kejaksaan Negeri Prabu Muli juga punya tilang drive-thru. Nah itu gimana tuh kak? Bagaimana awal mulanya bisa sampai pikiran adanya tilang drive-thru? Jadi melihat kita kan kemarin kantor lama kan kecil sekali, sempit itu Kilo ya. Ketika kita pindah kantornya sudah besar, pekarangannya juga maksudnya tuh sudah memungkinkan. Nah itu kita ada ide, ayo dong kita bagaimana biar meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Selanjutnya kak, saya mau tanya perihal RJ. Jadi akhir-akhir ini di media sosial, baik itu Instagram ataupun Facebook, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk juga Kejaksaan Negeri Prabu Muli, mengadakan namanya Restoratif Justice atau RJ terhadap beberapa perkara pidana. Apa sih sebenarnya RJ itu kak? Ya benar Kilo, itu terkait RJ itu menjadi fokus kita ya dari Kejaksaan Agung. Jadi itu adalah program dari Kejaksaan Agung. Dan Bapak Jaksa Agung juga mengharapkan jaksa-jaksa yang ada di seluruh Indonesia itu lebih humanis. Jadi terhadap perkara-perkara yang ringan, yang memenuhi kriteria, perkara yang ringan itu dapat diselesaikan secara restoratif justice. Artinya apa? Kita kembalikan kepada keadaan semula. Tidak perlu dilakukan persidangan seperti itu. Tentunya dengan ada perdamaian ya Kilo ya. Dengan ada perdamaian. Untuk RJ sendiri, perkara apa yang dapat masuk kriteria dalam restoratif justice ini kak? Itu yang tadi saya sampaikan, kriterianya itu perkaranya ringan, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, ada perdamaian antara kedua belah pihak, jadi bisa kita lakukan RJ seperti itu. Nah untuk RJ sendiri yang ada di Kejaksaan Negeri Prabu Muli,
eh, sudah dilakukan RJ ya Kak ya? Jadi Sobat Adiaksa, kami sampaikan kepada Sobat Adiaksa, Kejaksaan Negeri Permuli ini termasuk aktif melakukan kegiatan restoratif justice. Kita tahun kemarin termasuk Kejari yang paling banyak melaksanakan restoratif justice. Wow. Ya, tahun ini sampai dengan kemarin sudah 3 perkara kita Sudah 3 lakukan. perkara. Ya, sudah 3 perkara kita lakukan restoratif justice. Seperti Baik. itu. Dari perkara-perkara RJ yang sudah dilakukan di Kejaksaan Negeri Prabu Muli, perkara mana yang menarik Kak dari cerita RJ ini bisa diceritakan ke Sobat Adiaksa? Jadi memang perkara restoratif justice ini Kilua menarik karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Ada perkara penganiayaan kemarin yang awalnya memang tidak mau berdamai, sama-sama ego. Jadi ada perkara awalnya itu hutang piutang, didatangin apa yang satu dan yang lain ini mendatangi salah satunya. Terjadi percekcokan dan di situ saling memukul. Nah, dan salah satu pihak ini ada barangnya yang pecah sehingga minta ganti rugi lah. Nah, namun dalam perjalanannya yang satu tidak mau mengganti, yang satu mau minta ganti. Jadi sampailah ke kita temukan yang awalnya memang alot, tidak mau berdamai. Namun setelah kita adakan, kita sampaikan ada program Kajari waktu itu mau memasuki puasa, kita ada namanya Jaksa Peduli Sesama. Jaksa Peduli Sesama. Jaksa itu termasuk Kilu kan kemarin. Jadi kita melakukan sumbangan, kita belikan sembako untuk dibagikan. Nah, ketika kita sampaikan itu mereka mau berdamai asalkan uang yang diganti itu ikut juga. Nah, ternyata yang korban ini mau mengikhlaskan asalkan juga ikut program ikut juga membagikan sembako itu. Jadi terjadilah perdamaian di situ. Cukup menarik itu Kilo. Jadi program dari Kejaksaan Negeri Prabu Muli yaitu Jaksa Peduli Sesama ya Kak ya? Peduli Sesama. Akhirnya mengetuk hati para pelaku itu untuk kemudian berdamai dan menyumbangkan uang kerugiannya di program yang dilaksanakan ya Kak ya? Iya, mungkin seperti itu Kilo. Baik. Wow, Sobat Adiaksa. Menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini dengan kasih tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Sebelum kita menutup episode ini, kita tanyakan dulu kepada Kak Ali, apa sih Kak harapan Kakak untuk masyarakat Kota Prabu Muli? Ya, harapan saya kepada Sobat Adiaksa semua dimanapun berada, saya mengharapkan di Kota Prabu Muli ini perkara tindak pidananya itu menurun ya Kil. Terutama narkotika, pencurian, ya kan. Bagaimana caranya? Ya kalau bidang tindak pidana umum ini ada penyuluhan, ada kerjasama dengan instansi lain, ya kan, sehingga perkara-perkara tersebut dapat menurun. Kemudian saya mengharapkan Sobat Adiaksa semua ini tetap waspada, jangan ada peluang orang melakukan kejahatan sehingga kita terhindar daripada kejahatan. Mungkin sebelum ditutup Kilo, saya menyampaikan pesan pimpinan juga di sini terkait perkara menghilangkan nyawa. Ini ada beberapa viral di Sumatera Selatan terkait perkara menghilangkan nyawa, pembunuhan di sini. Ya agar kalaupun ada permasalahan diselesaikan secara baik-baik ya, dengan kepala dingin ya kan, jangan sampai kita di luar kendali dan menghilangkan nyawa karena tidak ada tolerir terhadap perkara-perkara yang menghilangkan nyawa. Seperti itu. Jadi, hukumannya tinggi sekali. Iya, ya kan? 20 tahun ya. Seumur hidup bahkan sampai mati. Baik. Jadi memang Kejaksaan Negeri Prabu Muli ini memiliki integritas untuk
tidak sama sekali mentoleransi terhadap kejahatan-kejahatan, yaitu khususnya kejahatan terhadap nyawa ya Kak ya. Ya, seperti Akan itu. kita hukum secara maksimal ya Kak ya, Ya. kalau sudah terjadi seperti Ya. pembunuhan, seperti Petunjuk itu. pimpinan seperti Petunjuk itu. pimpinan seperti itu. Mm. Seperti tadi juga yang seperti kakak sampaikan, untuk masyarakat Prabu Muli, salah satu cara mengantisipasi adanya kejahatan yaitu tidak memberikan kesempatan, karena kejahatan terjadi ketika di situ ada kesempatan. Benar itu Sobat Adiaksa, apa yang disampaikan oleh Kilu tadi. Sekian podcast Nas pada episode kali ini. Nantikan episode podcast Nas lainnya dengan tamu yang menarik dan juga membagikan informasi ataupun cerita menarik lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.